sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, bapak mama kakak adik, pemirsa yang berbahagia. Pada hari ini kami komunitas Mabakri Peduli Pendidikan hadir di Taman Kota Kalabai menjadi ikon Kota Kalabai, dan semua orang terus senantiasa hadir ke sini untuk menikmati hiburan yang disediakan. Dan kesempatan pada sore hari ini kami komunitas Mabakri sudah kita datangan seorang duta maritim NTT tahun 2022, dan pada hari momen yang terpenting buat kita, apalagi kita tahu bahwa Kabupaten Alor merupakan kabupaten daerah kepulauan. Jadi menjadi penting buat kami untuk mewawancara beliau untuk pemikiran yang baik bagi pembangunan maritim di Kabupaten Alor. Beliau adalah Reina, siswa kelas 12 dari Madrasah Aliyah Negeri Kalabai. Karena itu bangga buat Madrasah Aliyah Negeri Kalabai yang telah mengirim siswanya mengikuti perlombaan ini dan menjadi duta maritim Provinsi NTT. Dan kita akan berdiskusi banyak tentang beliau, bagaimana sepak terjang dan juga keinginan untuk membangun maritim Kabupaten Alor. Ya, yang ingin kami mengetahui, orang bilang tak kenal maka tak sayang. Karena itu kita butuh informasi tentang Kakak Reina, baik itu sekolah dan orang tua, dan kemudian sejarah singkat bagaimana sampai menjuarai atau terpilih sebagai duta maritim NTT. Silakan. Baik, perkenalkan, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Perkenalkan, nama saya Reina Akiralani. Saya merupakan duta maritim Indonesia tahun 2022. Maksud Luar biasa. Saya delegasi dari NTT, bukan buat NTT tapi Indonesia. Luar biasa. Saya adalah seorang siswi kelas 12 di Madrasah Aliyah Negeri. Saya memiliki 3 saudara, dan saya juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi awalnya saya juga ngikut-ngikut ini juga sebenarnya pengen memiliki kemampuan dan bisa memberi aspirasi-aspirasi kepada anak muda, seperti itu. Jadi tujuannya ya supaya anak muda ini tidak menghabiskan waktunya hanya terbuang sia-sia, tapi membuat negara kita menjadi maju dengan aspirasi-aspirasi mereka, seperti itu. Biasa. Ya, bagaimana sejarah kakak dalam mengikuti proses sampai sehingga menjadi duta maritim di Indonesia? Raina awalnya ngikut sebuah video, memang lewat video viewers, dan lewat like, komen, dan subscribe juga. Jadi awalnya itu memang tidak dipilih dari sekolah, tapi itu kemauan dari diri kita sendiri. Jadi akhirnya Raina memilih untuk mengikuti kegiatan tersebut, gitu. Jadi Raina kegiatan di situ 10 hari, melakukan kegiatan di mana pelatihan supaya bisa menjadi duta yang baik, memiliki attitude yang baik, bisa berpostur dengan baik, membawa suasana seperti apa yang harus kita bawa ke daerah kita sendiri, gitu. Jadi selama 10 hari itu Raina melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menambah ilmu kepada Raina dari maritim, tentang sosial, dan tentang attitude lagi, seperti itu. Luar biasa Pak Mama, pemirsa yang berbahagia. Kita bangga sebagai orang Alor karena beliau memang bukan orang Alor tapi sudah lahir besar di Alor dan membawa nama Alor sampai ke tingkat provinsi dan tingkat nasional, dan mendapat penghargaan sebagai duta maritim Indonesia untuk memperkenalkan kelautan atau laut daripada NTT. Kemudian tadi sudah menceritakan sejarah singkat bagaimana proses sampai mendapat juara. Kami juga ingin tahu apa menjadi tugas tanggung jawab sebagai duta maritim terhadap bagaimana promosi peningkatan maritim di NTT khususnya di Kabupaten Alor. Sebenarnya duta itu adalah mengangkat isu-isu maritim yang ada di sini, NTT. Nah, jadi Raina ini tugasnya adalah mengangkat isu kembali. Jadi apa nih yang harus diperhatikan dari daerah kita, seperti itu. Jadi karena Raina tidak mau kehilangan update, karena Raina adalah generasi selanjutnya, jadi Raina membuat aplikasi yaitu Nusa Pesona Indonesia, yang dimana aplikasi itu bisa diakses oleh semua masyarakat nih, supaya
supaya masyarakat juga tahu, oh ternyata isu maritim yang ada di NTT itu seperti ini. Isu maritim apa nih yang harus kita jaga nih, seperti itu. Jadi ketika Raina, kalau misalnya Raina cuma nulis, bupati, gubernur pasti akan bertanda tanya, apakah ini benar? Tapi kalau misalnya menggunakan aplikasi, masyarakat semuanya bisa memberikan aspirasi mereka, suara-suara mereka di dalam aplikasi tersebut. Jadi ketika Raina memberikan kepada gubernur ataupun bupati, mereka bisa mengecek sendiri, oh iya ternyata masyarakat saya lagi kebutuhan ini, isu ini yang harus kita update. Oh berarti kita harus lebih memencar ini gitu. Jadi Raina tidak semata-mata untuk nulis, tapi Raina minta masyarakat, baik masyarakat, pemerintah itu bekerja sama dengan Raina untuk lebih meningkatkan isu-isu maritim tersebut gitu. Namun karena aplikasi Nusa Pesona Indonesia itu, Raina tidak hanya cuma tentang isu maritim saja. Raina juga ada kreativitas muda NTT, ada juga UMKM, beasiswa, dan selainnya itu. Karena apa? Raina mau masyarakat NTT ini dikembangkan lagi. Kenapa Raina memiliki beasiswa? Karena ketika Raina memiliki beasiswa ini saja sulit untuk diangkat oleh pemerintah daerah. Memiliki kegiatan yang bagus seperti ini saja ditolak mentah-mentah oleh pemerintah daerah gitu. Jadi ketika Raina memiliki aplikasi ini, Raina bisa mengangkat siapa saja yang berprestasi. Jadi pemerintah daerah tidak perlu ragu untuk mengangkat nama mereka dan bisa membantu mereka juga gitu. Karena Raina ini dibantu oleh gubernur langsung, Ibu Juli. Jadi Raina tidak mau sia-sia saja. Raina mau masyarakat NTT lebih bangkit lagi supaya diangkat menjadi, oh ya ini ternyata NTT baik, NTT ini bagus nih gitu. Karena memang Raina pas di Duta Maritim Indonesia saat di sana, alhamdulillahnya Raina juara 8 di antara semuanya, dan Raina adalah salah satu anak siswa madrasah yang lainnya sudah S1 dan S2. Raina kelas juara 8 di umur 17 tahun. Dan yang lain tuh udah 22 tahun, 21 tahun, 23 tahun gitu. Raina bangga karena Raina mengangkat isu maritim satu saja yang di sini, Alor, yaitu perbatasan antara Timur Leste dan Alor. Alor ini kan perbatasannya dengan Timur Leste itu adalah perbatasan laut. Bukan, kalau misalnya dari Kupang itu jalan kaki, daratan lah, daratan, timi-timi. Ya, jadi Raina mengangkat isu itu, Raina ngomong sama 3 jenderal TNI Angkatan Laut untuk diproses. Gitu, untuk diproses supaya kita punya perbatasan ini lebih dijaga ketat. Jadi akhirnya mereka senang dengan Raina dan menulis itu. Ternyata ada isu maritim yang harus lebih dijaga lagi. Ya, Pak Mama permisi berbahagia, penjelasan singkat dari Kakak Raina memberi nilai bahwa peran dan tugasnya bukan saja mempromosi tentang Duta Maritim di Kabupaten Alor NTT, tapi juga punya hubungan banyak tentang bagaimana kehidupan keseharian. Karena kita tahu bahwa Alor merupakan daerah maritim. Artinya lebih banyak pulau daripada laut, daripada daratan. Sehingga tanggung jawab, apalagi berkaitan dengan perbatasan dengan Timor Leste. Kita tahu bahwa selama ini memang perbatasan merupakan program utama nawacita dari Jokowi. Sehingga banyak pembangunan daerah perbatasan untuk menjaga persaingan daya saing antara daerah-daerah perbatasan, baik itu Malaysia, di Timor Leste, Papua Nugini, dan juga Australia. Dan kita tahu bahwa tugas menjadi duta ini tidak gampang, apalagi NTT begitu luas, beliau harus menempatkan waktu, apalagi sebagai siswa Man Kalabai, dan luar biasa tadi sampaikan para pesaingnya adalah orang sarjana yang mungkin kalau kita lihat dari intelektual lebih, tapi kita tahu bahwa ketika niat hati untuk begitu lomba dan kerja keras dari seseorang dan juga kekuatan daripada Tuhan, pasti segala sesuatu yang kita rencanakan, kita kerjakan dan kita ikuti pasti akan berhasil, dan itu bukti. Kami bangga sebagai orang Alor, kami sebagai guru juga bangga, merupakan kami tidak punya waktu untuk terus di masyarakat, kami hanya bisa membangun pendidikan. Melalui pendidikan juga kami mohon untuk juga Karena juga bisa ada di sekolah-sekolah, memperkenalkan tugas tanggung jawab Karena berkaitan dengan kelautan, sehingga anak-anak sekolah juga bisa mengerti. Kita bisa join kerjasama, karena kami adalah para pengurus guru kontrak yang kemudian berpikir bagaimana membangun pendidikan di Kabupaten Alor. Karena kita tahu kita hanya tiap hari hanya di depan kelas, termasuk Rena juga tahu bagaimana di kelas sebagai siswa,
pengetahuan pasti hanya terbatas dari guru. Karena itu dengan perlombaan ini hasil bisa berbagi buat anak sekolah, menjelaskan tentang duta alur bagaimana. Dan kemudian yang pertanyaan terakhir yang kami ingin tahu bahwa ada seseorang yang mungkin selama ini menjadi inspirator yang terus berjuang bersama-sama dengan Kak Rena sehingga menjadi seorang duta maritim di NTT maupun NTT dan menjadi duta maritim di Indonesia juara ke-8. Jadi gampang kan 34 provinsi. 47 orang. Luar biasa. Kan itu kami ingin tahu siapa inspirator yang terus menampingi Kak Rena. Orang tua Luar biasa. sama Ibu Gubernur, Ibu Juli. Laskoda. Iya, karena Ibu Juli yang selalu bantuin Raina, kayak permasalahan-permasalahan itu Ibu Juli yang bantuin. Kayak bukan permasalahan ya, cuman Raina selalu berkoordinasi dengan Ibu Juli. Ibu, Raina seperti ini, Raina mengalami. Kalau untuk pemerintah daerah sama sekali Raina tidak jamin, karena Raina memang sulit ya. Ini kritik buat pemerintah daerah ya, supaya pemerintah daerah itu harus lebih memperhatikan orang-orang berprestasi. Karena Ibu Juli ini sangat, walaupun Raina bukan orang NTT, Ibu Juli berkata bahwasanya walaupun dia bukan orang NTT, mau tinggal di NTT, dia adalah orang yang berprestasi, berarti saya akan bantu dia. Gitu. Jadi Raina senang dengan Ibu Juli. Raina sampai saat ini Raina masih memegang kata-kata Ibu Juli, tetap semangat, tetap sportif. Apapun yang terjadi, kamu adalah seorang duta dan kamu adalah kebanggaan seorang Ibu Juli. Gitu. Jadi orang keluarga, di balik keluarga ada keluarga yang selalu support walaupun banyak kegagalan yang mestinya Raina sebenarnya punya proker yang sangat banyak, tapi di saat ini karena Raina seorang siswa juga, jadi banyak yang terhambat seperti itu. Kayak apa ya, mestinya Raina tuh terjun langsung ke masyarakat. Sebenarnya tahun ini November ini Raina harus berangkat ke Manggarai Barat sama ke ND karena Raina ada kegiatan di sana, tapi Raina tolak karena memang Raina sudah mau ujian seperti itu. Luar biasa, ini inspiratornya orang tua dan juga Ibu Julia Skodat sebagai anggota DPR wilayah NTT yang mengurus kelautan dan berbagai bidang yang beliau geluti. Dan satu pesan dari Kakak Rena, pemerintah Kabupaten Halus untuk merubah pola pikir bagaimana membangun alur. Karena sebenarnya kita punya potensi yang luar biasa dan kompetensi diwujudkan dari setiap anak-anak yang mengikuti perlombaan. Karena itu melalui Rena ini kita bisa membangun maritim Kabupaten Alor dan pemerintah kabupaten sudah harus memberikan respon positif dengan membuka tangan, membuka pintu untuk datang bekerja sama, ikut berpikir bagaimana maritim Alor. Karena kita tahu bahwa potensi laut Alor sangat luar biasa, baik wisatanya, baik dasar lautnya, baik pantainya, baik terumbu karangnya, baik ikannya. Karena itu kita tahu bahwa beberapa tahun yang lalu Bupati Alor menerima penghargaan dan Alor merupakan mempunyai dalamnya alur yang terindah di Asia kedua. Karena itu sebenarnya potensi luar biasa dan kalau bersama dengan Kakak Rena bisa membangun alur dari maritim. Karena itu pepatah mengatakan dari saya kutip dari Anies Baswedan. Kita cita-cita tidak boleh dikejar. Kita perlu kejar misi. Karena dari misi kita mencapainya. Kalau cita-cita maka Kak Rena belum mencapai karena baru kelas 12 SMA. Tapi kalau punya misi maka melalui maritim ini pasti alur akan dibangun. Karena itu sosok yang dibanggakan bahwa kalau kita kejar cita-cita maka kita akan menyesal kemudian. Tapi kalau punya misi maka walaupun SMA pun kita bisa membangun alur melalui maritim alur. Karena itu terima kasih banyak bukan Kak Rena. Mungkin ini diskusi singkat tapi bermanfaat buat pembangunan maritim Kabupaten Alor. Dan ada sedikit kritik pemerintah. Ini kerja keras pemerintah dan ini teguran buat pemerintah. Harus kerja keras membangun maritim Alor melalui kerjasama dengan Kakak Rena. Terima kasih diskusi singkat yang luar biasa karena kondisi, tapi kami bangga bahwa Kakak Rena menjadi ikon Alor untuk saat ini. Terima kasih luar biasa diskusi singkat dan Bapak Mama pemirsa berbahagia, inilah diskusi singkat yang kami bisa diskusi bersama Kakak Rena. Biarlah ini menjadi tolak ukur buat pembangunan maritim di Kabupaten Alor. Tetap semangat dan salam umah bahagia.